Halo teman semua, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan mengikuti alur cerita film animasi yang rilis tahun 2012 berjudul Brave. Film ini menceritakan kehidupan seorang putri kerajaan yang merasa terkekang dan menginginkan jalan ninjanya sendiri. Film ini dibumbui drama-drama keluarga yang lumayan sedih ya teman-teman. Siapkan cemilan, pasang handsfree, nyamankan posisi kalian. Yuk ikuti alur ceritanya. Let's go! Film diawali dengan satu keluarga kerajaan yang sedang berpiknik di hutan. Dan ini adalah sang ibu yang merupakan seorang ratu. Dan ini adalah karakter utama kita, yaitu Merida. Sang ratu dan putrinya sedang bermain-main, dan kemudian datanglah ayahnya yang bernama Raja Fergus. Ayahnya meletakkan busur di meja, dan Merida sangat tertarik dengan busur itu. Secara mengejutkan, sang ayah memberikan hadiah berupa busur kecil untuk Merida. Sang ayah melatih Merida kecil untuk memanah. Tembakannya meleset dari sasaran, dan panahnya masuk ke dalam hutan. Kemudian dia mengambil anak panahnya itu, dan saat Merida mengambil anak panahnya, dia merasa sesuatu seperti memperhatikannya. Ternyata itu adalah sebuah makhluk biru kecil. Merida kecil penasaran dan mengikuti makhluk tersebut, dan makhluk itu menuntun Merida kecil kembali ke orang tuanya. Namun tiba-tiba saat mereka akan pulang, datanglah seekor beruang yang sangat besar. Ayahnya bertarung dengan beruang tersebut. Beberapa tahun berlalu, di sebuah istana, sang ayah sedang berlatih dengan pasukannya. Terlihat di sana kakinya menggunakan tongkat. Sepertinya sang ayah kehilangan kakinya saat bertarung dengan seekor beruang beberapa tahun lalu. Di tempat yang lain, ada 3 anak kecil yang mengerjai seorang pelayan, dan itu adalah adiknya Merida. Dan kemudian kita diperlihatkan Merida dewasa. Terlihat ibunya sangat marah dengan penampilannya yang cuek. Ibunya menginginkan Merida berperilaku dan berpenampilan sebagai layaknya putri kerajaan. Dan Merida pun dilatih oleh ibunya tentang cara berbicara di depan umum, pengetahuan kerajaan, memainkan alat musik, cara berperilaku, dan yang paling penting menjadi seorang putri adalah perfeksionis. Kemudian datang 3 surat. Surat itu berisi persetujuan proposal tentang perjodohan Merida. Namun Merida tidak menyetujuinya dan tidak menginginkan rencana ibunya tersebut. Merida marah dan meninggalkan meja makan. Sang ratu kemudian menyusul Merida ke kamarnya. Kemudian dia menceritakan tentang legenda berdirinya suatu kerajaan kuno. Dahulu kala ada satu kerajaan yang dipimpin oleh raja yang adil, bijaksana, dan sangat dicintai oleh rakyatnya. Dan saat raja itu menua, dia mewariskan kerajaannya kepada 4 anaknya. Namun, sang anak tertua menginginkan kerajaan tersebut untuk dirinya sendiri. Dan kemudian kerajaan itu jatuh pada peperangan, kekacauan, dan kehancuran. Kemudian ibunya membujuk Merida untuk mengikuti perjodohan ini. Merida merasa ini tidak adil, dan meskipun dia tidak menyetujuinya, tetapi dia harus mengikuti rencana ibunya ini. Dan hari yang ditunggu-tunggu pun datang. 3 bangsawan datang bersama pasukannya dan memperkenalkan anak-anak mereka. Klan Macintosh memperkenalkan anaknya dan menyatakan bahwa anaknya menghabisi 1000 pasukan menggunakan pedang. Klan McGavin memperkenalkan anaknya dan menyatakan anaknya menghabisi 2000 pasukan dengan tangan kosong. Klan Dingwall memperkenalkan anaknya dan menyatakan bahwa anaknya ditawan oleh 10.000 pasukan Roma dan bisa mengalahkan pasukan tersebut sendiri. Merida merasa terkesan mendengar cerita tersebut dan melihat pria di depannya yang tinggi dan kekar. Ternyata pria tersebut bukanlah anaknya, dan anaknya yang asli adalah yang ini. Kita semua tertipu, teman-teman. Setelah itu, mereka saling mengejek dan terjadilah kekacauan.
Raja Fergus mencoba untuk melerai, tapi dia malah menambah kekacauan tersebut. Kemudian sang ratu berjalan ke dalam kekacauan tersebut, dan mereka seketika itu berhenti dan tunduk pada sang ratu. Luar biasa memang wibawanya sang ratu, sampai dihormati oleh semua orang. Sang ratu mengatakan bahwa kompetisi yang dilakukan dalam sayembara ini ditentukan oleh sang putri itu sendiri, dan Merida memilih kompetisi memanah. Dan sayembara pun dimulai. Para anak-anak bangsawan memulai memanah target yang sudah disiapkan. Namun kemudian Merida masuk ke dalam arena dan memanah target yang tadi. Merida menembakkan panahnya dengan sempurna dan tepat sasaran. Ibunya sangat marah dan hendak menghentikan Merida. Namun ibunya terlambat. Merida menembakkan panah terakhirnya dan tepat mengenai sasaran dan membelah anak panah yang sudah tertancap di situ. Ibunya menggusur Merida ke kamarnya. Ibunya berkata bahwa Merida telah mempermalukan para bangsawan dan membuat ibunya malu. Ibunya takut akan terjadi peperangan yang diakibatkan oleh tindakan Merida. Merida pun marah dan merobek permadani yang ada gambar keluarganya tersebut. Ibunya naik pitam dan melemparkan busur milik Merida ke dalam pembakaran api. Dan Merida pun kabur dari istana. Dia menangis dan mengendarai kudanya yang tak tahu arah. Kemudian dia terjatuh di suatu tempat, dikelilingi batu yang berbentuk formasi lingkaran. Dan dia melihat makhluk biru yang kita lihat di awal film tadi. Makhluk biru tersebut menuntun Merida ke suatu tempat. Merida pun mengikutinya. Dan sampailah dia di gubuk di tengah hutan. Di dalamnya terdapat banyak ukiran pahat kayu. Dan ada nenek-nenek di sana. Ternyata nenek-nenek tersebut adalah nenek lampir. Bukan, nenek sihir. Merida menyadari dan ingin meminta bantuan kepada penyihir tersebut. Namun, nenek sihir itu tidak menginginkan customer baru karena banyak konsumen yang tidak merasa puas dengan jasanya. Merida tetap bersikeras dan menawarkan akan membeli semua ukiran pahat kayu jika nenek itu membantu Merida, dan sebagai penggantinya dia akan memberikan kalungnya. Nenek sihir itu setuju. Merida menginginkan sihir untuk mengubah ibunya, dan satu jentikan jari, gubuk tersebut berubah dari toko pahat menjadi bengkel sihir. Kemudian nenek sihir itu meracik dan mengambil satu helai rambut Merida. Keluarlah kue pai dari dalam kuali tersebut. Merida membawa kuenya dan keluar dari gubuk itu. Namun saat dia menoleh ke belakang, tiba-tiba gubuk tersebut dan nenek sihir itu hilang begitu saja. Merida tiba di istana dan menyiapkan kuenya. Ibunya memakan kue itu. Rasanya aneh, kemudian pusing, sakit perut. Shall have your answer. What was in that cake? Cake? Mom? Namun tiba-tiba ibunya berubah menjadi beruang. Sang raja yang sedang berpesta di bawah mendengar suara geraman. Dia menyadari ada yang tidak beres. Dia bisa mencium bau beruang dan mengikuti instingnya. Sang ibu yang telah berubah menjadi beruang malah berkeliaran di istana sampai salah satu pelayan melihatnya. Merida meminta bantuan kepada 3 bocil ini untuk mengalihkan perhatian dan membantu mereka untuk melakukan pelarian. Bocil berhasil mengalihkan perhatian, menjebak raja dan yang lain di atas atap.
Pelarian pun berhasil. Namun saat di dapur, bocil 3 ini menemukan kue pai kutukan tadi. Scene berpindah ke tempat monumen batu yang tadi. Merida dan ibunya mencari-cari nenek sihir, dan Merida mengingat jalan menuju gubuknya. Namun saat membuka gubuk tersebut, di dalamnya kosong. Kosong? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Qad ja'ala berbagai kuda. Dia pun masuk lebih dalam dan tiba-tiba menginjak sesuatu. Dan kemudian Merida menemukan pesan nenek sihir untuk dirinya, bahwa dalam 2 hari ke depan saat matahari terbit, kutukannya akan menjadi permanen. Merida merasa tidak puas dengan petunjuk dari nenek lampir itu. Dan kemudian, puff, kilasan putih. Gubuknya pun menghilang jadi abu. Hujan turun, dan di dalam hutan Merida dan ibunya saling menatap. Mereka berteduh di sebuah reruntuhan. Merida mengingat ketika dia kecil bersama ibunya, dia takut petir, kemudian memeluknya untuk memberi rasa aman. Terlihat ibunya sangat menyayangi Merida. Kasih sayang seorang ibu benar-benar tulus, meskipun anaknya berbuat bodoh. Dan pagi pun tiba. Ibunya menyiapkan sarapan untuk mereka. Mereka pun menghabiskan waktu berdua di hutan dan di sungai, berburu ikan, bermain-main. Namun Merida menyadari sesuatu. Sifat asli ibunya menghilang, berubah menjadi seperti sifat beruang asli. Ibunya pun akan menyerang Merida, tapi dia segera sadar. Terlihat makhluk biru kecil itu menampakkan diri dan mereka pun mengikutinya. Makhluk itu menuntun mereka ke dalam hutan mati yang berkabut. Merida terjatuh, tapi baik-baik saja. Merida melihat ke sekitar. Ada singgasana raja, ada ukiran batu yang terbelah, persis seperti legenda yang ibunya ceritakan. Merida menyadari ternyata pangeran di legenda tersebut berubah menjadi beruang. Tiba-tiba muncul beruang itu. Beruang itu bernama Mode. Merida melesatkan panahnya, namun sia-sia. Merida menghindari serangan-serangan beruang itu, dan ibunya menjulurkan tangannya untuk menggapai Merida. Namun beruang itu bisa naik juga. Ibunya menjatuhkan batu pada beruang tersebut. Mereka berhasil melarikan diri. Mereka pun kembali ke istana dengan mengendap-endap. Mereka berhasil mencapai pintu istana. Namun di dalam ayahnya sedang bertikai dengan para bangsawan. Tiba-tiba ibunya mendapatkan ide. Merida berjalan dengan tenang. Seketika mereka berhenti bertikai. Ternyata ini hanya sebuah pengalihan. Ibunya mengendap-endap masuk. Merida tiba-tiba memiliki dakwah no just milk Naruto. Kumaha sih? Merida tiba-tiba memiliki dakwah no jutsu milik Naruto. Merida berhasil melerai pertikaian dan menyatukan hati mereka. Merida dan ibunya pun dengan tenang menuju permadani tersebut. Permadaninya robek, namun tiba-tiba sifat beruang ibunya kembali kambuh. Di luar, ayahnya menuju kamar sang ratu. Tapi betapa terkejutnya dia bahwa sang ratu menghilang dan hanya menyisakan bajunya saja. Ayahnya pun menuju kamar Merida. Dan dia melihat ada beruang di sana. Mereka bertarung. Merida mencoba melerai, tapi tidak bisa. Seketika itu ibunya tersadar, dan dia pergi meninggalkan istana. Merida berusaha meyakinkan ayahnya bahwa beruang itu adalah ibunya. Namun ayahnya keras kepala,
dan mengurung Merida di kamarnya. Ayahnya pergi bersama pasukannya untuk memburu beruang itu. Merida baru menyadari penyesalannya. Dia pun melepaskan permadaninya dari tembok. Dia pun meminta bantuan pelayan janda untuk membukakan pintu. Tapi pelayan itu ketakutan. Saat menuju kamar Merida, datanglah 3 bocil yang sudah berubah menjadi beruang kecil. Bocil 3 berhasil merebut kuncinya dari pelayan janda, dan Merida pergi mengendarai kuda sambil menjahit permadaninya. Sang ibu masih berlari dan dikejar oleh raja dan pasukannya. Tiba di monumen batu, sang ibu terkepung. Mereka mengikatnya. Merida bertemu dengan makhluk biru kecil dan menuntunnya menuju sang ibu. Sang ayah menebaskan pedangnya dan tiba-tiba pedangnya terhempas oleh panah dari Merida. That's my mother. Are you mind blood? Namun tiba-tiba beruang besar Mordu datang dan menghabisi raja dan pasukannya dengan mudah. Saat Merida akan dimakan oleh Mordu, ibunya pun berdiri menolongnya. Mereka pun bertarung. Pertarungan sangat sengit, seperti Godzilla versus Kong. Terjadi jual beli pukulan di antara mereka. Mordu menghempaskan beruang ibu ke batu. Batu itu pun retak dan sepertinya akan jatuh. Beruang ibu melihat kesempatan tersebut dan dia menghantam-hantamkan Mordu ke batu tersebut sampai batu itu pun jatuh menimpa Mordu. Dan arwahnya keluar berubah menjadi makhluk biru kecil. Dan matahari pun terbit. Ini kesempatan terakhir mereka. Merida menyelimutkan permadani kepada sang ibu. Tapi tidak ada yang terjadi. Ibunya tidak kembali dan mata beruang ibu berubah menjadi hitam, menandakan kesadaran sang ibu menghilang dan menjadi beruang sepenuhnya. Tidak, Merida menangis. Dia menyadari kesalahannya. Namun percuma, dia hanya berbicara pada seekor beruang, bukan pada ibunya. Namun saat cahaya matahari menyinari mereka, keajaiban itu pun terjadi. Ibunya akhirnya berubah menjadi manusia kembali. Mereka bahagia. Tidak lupa bocil 3 juga kembali menjadi manusia. Akhirnya semua bahagia. Dan film pun berakhir. Pembahasan film. Film ini mengajarkan banyak hal. Kita sebagai anak atau kita juga sebagai orang tua, Merida tidak ingin takdirnya ditentukan oleh sang ibu, sehingga dia memberontak. Konflik seperti ini pasti terjadi pada semua orang, sehingga kita sebagai anak melakukan komunikasi yang baik terhadap orang tua kita agar mereka mengerti. Dan kita sebagai orang tua pun tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada si anak, meskipun menurut kita itu yang terbaik untuk mereka. Komunikasi dan musyawarahlah jalan terbaik dari setiap permasalahan. Win-win solution. Kita sebagai manusia hanya bisa berencana dan berdoa. Hanya Allah lah yang menentukan dan rencana Allah lah sebaik-baiknya dari rencana. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk mensupport kita memposting video-video alur cerita yang lain. Cukup sekian. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.